Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Semangat Indonesia. Seger sekali ya semuanya kelihatannya. Masih semangat apa sudah loyo ini di siang hari ini? Masih semangat Bu, karena sudah makan, sudah sholat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, ini ketua kelasnya Wifa sudah hadir apa masih di toilet ya? Kok kayaknya tidak ada orangnya ya? Kemana ya Wifa atau masih di kantin? Masih di kantin mungkin Bu, gantikan Owi saja. Wali kelas Bu tadi. Owi Saya saja saja, ya, Ibu. yang memimpin berdoa ya. Silakan Owi dipimpin Ibu, berdoa. semuanya duduk siap, gerak, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Owi. Oke, sekarang Bu Sama-sama, Mega Bu. mulai ya. Ini saya presensi dulu. Kayaknya sih hadir semua, tapi ini Bu Mega mau tanya untuk perasaan kalian hari ini. Bu Mega punya emoticon lucu-lucu. Ditunggu saja tampilannya. Sudah terlihat semuanya tampilan? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu. Orange. Orange, seger-seger biar matanya itu langsung melek gitu di siang hari ini. Saya juga suka warna Bagaimana orange. kabar kalian hari ini? Bu Mega menyediakan 3 emoticon, nanti sambil Bu Mega presensi, nanti kalian pilih salah satu emoticon yang menandai perasaan kalian hari ini atau kabar kalian hari ini. Dari Intan Nurul, emoticon yang mana? Yang mana? Iya Ibu, Intan. saya Ya? yang ketiga Bu. Oh yang Saat ketiga lagi berbunga-bunga ya? Oh iya Bu. Wah, oke. Lanjut, Kus Deni, emoticon yang mana yang menandakan kabar hari ini? Yang kedua Bu, Kenapa? kepedesan Bu. Hah? Kepedesan Bu. Kepedesan, tadi pasti makan sambal banyak ya Deni ya? Diajak Owi Bu. Walah, Omi tuh sukanya ngajak teman-temannya tuh. Seperti Saya itu tuh makan selalu sambal, pasti dijadikan habis makan. tersangka, Bu. Padahal saya tuh korban, Ibu. Pak Dani yang ngajak, Bu. Pak Dani yang ngajak. Ya sudah, jangan saling menyalahkan. Pancen, Dani. Besok lagi jangan makan yang terlalu pedas ya Deni ya. Bener. Lanjut, Dikandangin aja. Lufiatul Latifah. Hadir, Bu. Hadir yang mana? Yang ya? Sebenarnya nomor 2, Bu. Karena kemarin itu dimarahi orang tua, Bu. Tapi ya tetap semangat. Ya, sip-sip, tetap semangat ya, tetap Iya, semangat. Ibu. Mungkin orang tua ada alasan tersendiri memarahi kamu atau kamu tidak belajar mungkin ya. Tetap semangat, yang penting ya Ufi ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut Yapki. Yang mana Yapki? Saya yang pertama, Bu. Oke, jempol 2 ya Yapki. Oke, Bu. Alhamdulillah, kayaknya senang sekali Yapki hari ini. Mari, Bu. Owi. Lanjut ke Owi, yang mana? Saya tengah, Bu. Kenapa? Gara-gara tadi disalahkan Bu, Dani ya? disalahkan terus, Bu. Bukan di pelajarannya Bu Mega tok, Bu. Banyak, Bu. Di pelajarannya banyak. Pelajaran Tapi siapa? nggak apa-apa, Bu. Adalah, Bu. Guru matematika, Bu. Oh gitu. Ya yang penting tetap semangat ya. Besok Iya, Bu. harus ganti. Ini kabar sudah nggak yang nangis bagus lagi, Bu. Ini udah emotnya lop-lop lagi, Bu. Oke, sip. Lanjut Monita. Yang Ya mana, Bu, Monita? hadir. Yang pertama. Alhamdulillah, jempol 2. Oke, berikutnya Nanda, yang mana?
Hadir Bu, saya yang ketiga karena saya selalu bahagia kalau ketemu Bu Mega. Alhamdulillah, luar biasa ya berbunga-bunga. Niswa, yang mana? Sama Bu, yang ketiga karena selalu menanti pelajarannya Bu Mega yang cantik. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah, berbunga-bunga juga Novita. Saya emoticon yang ketiga, Bu, karena senang sekali dengan Bu Mega dan pelajarannya. Iya, alhamdulillah. Bu Eva? Bu Eva masih di toilet ya kayaknya. Sudah hadir. Oke, oke. Yang mana, Bu Eva? Saya ketiga, Bu. Oke, berbunga-bunga ya. Oke. Habis ditembak Pak Bun, Bu. Wah, seru sekali, luar biasa, mesti tembak. Oke, ada yang belum Bu Mega panggil? Kayaknya sudah semua ya. Oke, alhamdulillah sudah hadir ya. Saya belum, Ibu. Oh iya, ya ampun. Nur Malaika. Maaf, ini ternyata kelewatan namamu. Yang mana, Malah? Yang mana? Tapi jadi nomor Berbunga-bunga atau jempol 2 atau emot nangis? 2. 2 kenapa? Tadinya nomor 1, Ibu, tapi jadi nomor 2 gara-gara nggak dipanggil. Gara-gara kelewat dipanggil. Oh gitu, maaf ya. Malah baper. Malah jangan baper gitu, besok-besok insya Allah Bu Mega nggak kelewatan lagi bacanya. Ini kelewatan tadi. Oke, nggak apa-apa ya Malah, harus tetap semangat ya. Oke, Bu Mega lanjut. Oke. Iya, Bu. Untuk hari ini Bu Mega punya kata-kata motivasi. Nah, di sini kata-kata motivasinya pilih lelah atau lillah. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi, walaupun sebegitu beratnya tugas-tugas pelajaran atau ada tugas-tugas yang lain, ada yang ikut organisasi, tapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Seperti itu. Itu untuk kata-kata motivasi hari ini. Bu Mega lanjut ya. Nah, untuk hari ini Bu Mega akan menjelaskan terkait dengan komputer akuntansi setup awal perusahaan dagang. Nah, di sini kompetensi dasar dan IPK-nya yang pertama menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang. Itu IPK-nya mengumpulkan informasi komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang kedua, menganalisis komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang KD yang kedua, yaitu melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang. IPK-nya membuat file data akuntansi untuk perusahaan dagang dan menyajikan file data perusahaan dagang. Tujuan pembelajarannya di sini, diharapkan siswa mampu mengumpulkan informasi komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang dengan tepat, teliti, dan bertanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu menganalisis komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang dengan tepat, teliti, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa mampu membuat file data akuntansi untuk perusahaan dagang dengan tepat, teliti, dan bertanggung jawab. Yang keempat, siswa mampu menyajikan file data perusahaan dagang dengan tepat, teliti, dan bertanggung jawab. Oke, berikutnya, sebelum Bu Mega beranjak ke materi, nah di sini Bu Mega mau bertanya dulu, apakah sudah disiapkan alat tulis LKS dan LKPD-nya yang sudah Bu Mega share semalam di WhatsApp grup? Sudah semua? Sudah, Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah ya.
Kalau begitu, Bu Mega lanjut. Nah, di sini sebelum beranjak ke komputerisasinya, Bu Mega mau tanya dulu ini. Perusahaan dagang, pasti di pelajaran praktek akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur, kalian pasti tahu apa itu perusahaan dagang. Ada yang bisa menjelaskan perusahaan dagang itu apa? Oke. Saya, Bu, saya. Ya. Novita, silakan. Apa itu perusahaan dagang, Novita? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagangan, Bu. Betul atau tidak, Bu Mega? Iya, betul sekali. Jadi perusahaan dagang itu kegiatannya menjual dan membeli barang dagang. Nah, di sini Bu Mega jelaskan ke slide berikutnya. Perusahaan dagang itu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan. Jadi tambahannya itu tanpa mengolah atau mengubah sifat produk tersebut. Di sini ciri-cirinya Bu Mega jelaskan juga perusahaan dagang itu yang pertama benda yang diperjualbelikan adalah benda berwujud. Yang kedua kegiatan utama membeli dan menjual produk. Yang ketiga, akun yang digunakan persediaan barang dagang itu ada pembelian, penjualan, retur, dan potongan. Yang keempat, laba yang diperoleh selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Nah, itu karakteristiknya. Oke, berikutnya Bu Mega lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Apa saja transaksi dalam perusahaan dagang? Ada yang bisa menjawab? Kayaknya Intan bisa menjawab tuh ya. Intan, apa? Iya, Bu. Perusahaan dagang ya, Bu. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang aktivitasnya membeli, kemudian menyimpan, selanjutnya menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Begitu, Bu. Oke. Menurut saya. Iya, hampir betul. Cuman tadi kan yang Bu Mega tanyakan transaksinya ya, Intan. Jadi itu memang termasuk kegiatannya. Kalau transaksinya di perusahaan dagang itu, nah yang lebih lengkapnya yang pertama ada transaksi pembelian, ada transaksi pengeluaran kas, transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas. Itu kira-kira transaksi pokok yang ada di perusahaan dagang. Jadi tadi Intan menjelaskan kegiatannya. Ya memang dijelaskan ada pembelian dan penjualan. Tapi di sini pembelian itu lebih ke transaksi, biasanya kan ada yang kredit ya. Kalau dia mengeluarkan kas langsung kaitannya dengan transaksi pengeluaran. Penjualan itu juga penjualan kredit, kalau penerimaan kas itu kaitannya dengan penjualan secara tunai nanti masuk pada transaksi penerimaan kas. Begitu. Oke, berikutnya lanjut ke mayopnya. Setelah Bu Mega masuk ke menjelaskan perusahaan dagang, kita lanjut ke mayopnya. Apa itu mayop? Ada yang tahu? Ya, Owi kayaknya yang mau jawab ya, Owi. Mayop itu ada itu tulisannya Bu, mind your own business. Iya betul. Pinter ya kalau kamu udah mengamati. Ada tulisannya itu Bu. Itu kan mayop itu kepanjangannya mind your own business. Jadi itu aplikasi yang digunakan untuk menginput transaksi di bidang akuntansi. Jadi di semester sebelumnya itu kan kita sudah membahas perusahaan jasa dengan mayop juga. Pasti kalian juga masih ingat mayop itu seperti apa. Nah ini kita membahasnya di perusahaan dagang. Nah, selain itu di mayop itu sebenarnya juga ada aplikasi-aplikasi yang lain, ada Accurate, ada yang lain juga. Tapi kebetulan ini kita membahasnya untuk aplikasi mayopnya, gitu ya.
Oke, kita lanjut. Nah, komputerisasi file akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu tahap-tahap pembuatan database perusahaan dagang. Yang kedua ada data-data perusahaan yang harus disiapkan. Yang ketiga langkah-langkah membuat file data baru perusahaan dagang. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ke transaksinya, itu kita membuat database-nya dulu. Data-datanya juga harus kita siapkan. Dan gimana langkah-langkahnya untuk membuat file data baru tersebut. Nah, ini tampilan menu awal Mayop ya. Di semester lalu kalian pasti masih ingat ada 5 menu. Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Kalau open itu Bu Mega ulas kembali ya. Open untuk membuka file yang sudah ada. Create itu untuk membuat file baru ya. Explore itu untuk mencari file yang baru. Terus What's New, terus ada Exit ya. Exit itu untuk mengeluarkan seperti itu. Nah, tahap-tahap pembuatan database perusahaan di sini itu diawali introduction. Tampilan introduction itu seperti itu, anak-anak ya. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Jadi seperti tampilan selamat datang di aplikasi Mayop seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada accounting information. Ini accounting information, terus ada company file, ada account list, ada company information, dan ada conclusion. Nah, ini kita bahas satu persatu tampilan masing-masing. Data yang perlu disiapkan, ini diawali company information dulu. Ini data berkaitan dengan data-data perusahaan. Yang perlu disiapkan itu nama perusahaannya, nomor faksimil perusahaan, nomor NPWP, alamat email, dan nomor telepon. Nah, di sini perlu saya garis bawahi untuk pengisian company name ya, untuk company information ini ya, maaf, company name itu harus wajib diisi, tidak boleh dikosongi. Kalau yang lain boleh, tapi untuk yang company name itu harus wajib diisi. Gitu ya. Lanjut kita ke periode akuntansi atau istilahnya accounting information. Tampilannya seperti ini ya. Ada 4 kolom ini. Current financial year, last month of financial year, conversion month, dan number of accounting period. Nah, di sini current financial year itu periode akuntansi di mana data dimasukkan. Terus yang last month of financial year itu bulan akhir periode. Yang ketiga conversion month itu bulan di mana data dimasukkan ke dalam Mayop. Yang keempat number of accounting period itu jumlah bulan yang digunakan dalam satu periode akuntansi. Di sini untuk periode akuntansi itu ada 2 pilihan ya. Ada yang 12 periode, ada yang 13 periode. Kenapa seperti itu? Biasanya ada tambahan transaksi penyesuaian di akhir bulan Desember. Jadi nanti jadi 13 periode. Nanti kita bisa memilih yang 13, pilihan yang 13 periode. Gitu. Lanjut ke tampilan yang konfirmasi accounting information. Nah, setelah kita klik next untuk accounting information itu, ada tabel konfirmasi. Di sini tujuannya apa? Tabel konfirmasi itu untuk memastikan bahwa tabel accounting information periode akuntansi kita itu yang sudah kita tuliskan itu sudah betul atau belum. Nah, kalau misalkan belum betul, kita bisa klik back ya. Klik back, terus nanti kita edit kembali.
Tapi kalau sudah, kita bisa klik next. Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa ada tabel konfirmasi di sini? Kenapa yang company information kok tidak ada? Jadi jika pengisian periode akuntansi itu salah, tidak bisa diedit. Jadi harus dibuat dari awal. Makanya ada tabel konfirmasi di sini. Gitu. Selanjutnya itu daftar akun atau account list. Ada 3 pilihan di sini. Yang pertama itu I would like to start off with one of the list provided by Mayop Accounting. Gunanya apa? Itu untuk memilih salah satu tipe akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Yang kedua, I would like to import a list of account provided by Mayop Accountant. Digunakan pada akun-akun yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya data rekening dibuat menggunakan Microsoft Excel yang selanjutnya diimport dalam sistem Mayop. Yang ketiga, I would like to put my own account list, digunakan untuk menggunakan sebagian dari akun Mayop dan selanjutnya membuat akun-akun sendiri sesuai dengan kebutuhan recording. Jadi di situ ada 3 pilihan untuk mengimpor akun nanti ya, untuk memasukkan akun. Bisa pilihan pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, di semester 1, waktu perusahaan jasa itu, Bu Mega sudah mencoba untuk yang pilihan kedua. Kita mengimpor dari Excel, ya, terus diganti tipenya menjadi text tab delimited. Begitu. Nah, untuk pertemuan ini di perusahaan dagang, nanti kita mencoba ya, pilihan ketiga, jadi kita membuat akun sendiri sesuai dengan kebutuhan recording. Berikutnya penyimpanan file perusahaan. Nah, penyimpanan file perusahaan di sini itu harus diperhatikan. Kemarin waktu semester 1 di perusahaan jasa ini masih banyak salah ya ketika mau menyimpan file. Saya suruh buat folder, diletakkan di local disk D, ternyata masih banyak yang kesulitan. Jadi untuk menyimpan file itu, kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Biasanya kalau kita praktek di lab itu sesuai dengan instruksi Bu Mega, jadi kalian pilih klik change-nya, letakkan sesuai keinginan. Nah, biasanya saya menyarankan diletakkan di local disk D dan dibuatkan foldernya. Nah, untuk membuat folder itu pun banyak yang masih kesulitan. Jadi biasanya sudah dibuat folder malah ternyata tidak masuk dalam folder itu filenya, malah di luar folder. Jadi nanti Bu Mega akan ada tambahan video tutorial di sini. Nah, nanti Bu Mega share di WhatsApp group untuk video tutorial cara men-setup awal komputerisasi perusahaan dagang. Ya, nanti bisa disimak masing-masing. Berikutnya, informasi data perusahaan dagang. Nah, di sini setelah kita memasukkan data perusahaan dagang dari periode akuntansi sampai kita menyimpan filenya, kita pengen melihat apakah data yang sudah kita masukkan sudah betul atau belum. Caranya gimana? Nah, caranya kita pilih setup, terus kita pilih yang company information, gitu ya. Nah, untuk yang menampilkan informasi perusahaan dagang ini, tadi sebelumnya Bu Mega juga sudah menjelaskan, itu data perusahaan dan periode akuntansi. Kalau data perusahaan ada yang salah, kita masih bisa edit. Tapi kalau ternyata setelah kita cek kok ternyata periode akuntansinya masih salah, nah kita harus buat dari awal, seperti itu. Berikutnya untuk mengakhiri program itu tekan file lalu exit. Jadi untuk membuat data perusahaan dagang, data awalnya seperti itu. Jadi hampir sama di perusahaan jasa, cuman di sini Bu Mega menekankan untuk yang
account list itu kita ambil yang pilihan ketiga begitu. Nah, di sini Bu Mega ada video tutorial. Bu Mega nanti putarkan langsung diputar di HP kalian masing-masing saja. Ini untuk panduan kalian mengerjakan tugas yang Bu Mega berikan. Jadi LKPD yang sudah kalian buka semalam, yang sudah Bu Mega kirimkan, itu silakan dibuka untuk mengerjakan tugas ini. Video tutorial juga sudah Bu Mega kirim di WhatsApp group, silakan dicek gitu. Nah, ini Bu Mega buat 2 kelompok ya. Jadi ini Bu Mega pilihkan sendiri. Kelompok 1 ada Dani, Owi, Yapki, Intan, Uvi, dan Monita. Kelompok 2 ada Novita, Weva, Mala, Nanda, dan Niswa. Gitu. Silahkan kalian gabung ke kelompok kalian masing-masing. Ya. Oke, untuk waktu pengerjaannya mau Bu Mega beri waktu berapa menit nanti sebelum Bu Mega beri studi kasusnya kira-kira? 20 menit cukup? Cukup, Bu. Mega. 20 menit saja ya, tidak usah lama. Ya. Ini baru awal, setup awal, jadi soalnya pun mudah. Ini Bu Mega tampilkan studi kasusnya. Ya, ini silakan kalian kerjakan, diskusikan tahapan penerapan komputer akuntansi untuk perusahaan dagang bersama kelompok Anda. Susunlah langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan tahapan-tahapan dalam membuat file data bisnis baru pada aplikasi Mayop. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah menampilkan informasi perusahaan dagang. Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah menutup aplikasi Mayop. Oke, silahkan didiskusikan. Bu Mega beri waktu 20 menit. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Apa ada yang kesulitan dalam mengerjakan setelah menganalisis tahapan-tahapan membuat file data? Belum ada ya? Belum ada, Bu. Oke, silakan dilanjut dulu, Uvi. Nah, di sini kalian harus pinter-pinter untuk menganalisis tahapan-tahapan membuat file data bisnis baru pada aplikasi Mayop. Itu sesuai yang Bu Mega share video tutorial, itu panduan untuk mengerjakan studi kasus ini. Nah, jadi kalian bisa mengerjakannya. Gitu ya. Yang lainnya juga harus ikut nimbrung diskusi juga. Jangan hanya 1 atau 2 anak yang mengerjakan. Ya, Bu Mega, ini lagi ngerjain. Oke, sambil diskusi. Nanti takutnya kalian malah asal nimbrung nama aja, nggak ikut-ikut mengerjakan, malah yang mengerjakan hanya 1 atau 2 anak. Bu, sudah selesai, Bu. Oke. Kita presentasikan ya kalau sudah selesai ya. Ya, Bu. Nanti ada 2 kelompok kan tadi, perwakilan saja nanti. Untuk yang kelompok pertama, Bu Mega tunjuk Dani yang maju, yang mempresentasikan. Yang kelompok kedua nanti Novita ya. Oke, silakan Dani, bacakan hasil pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan. Oke, Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Saya mau mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok di mana mengenai tahapan-tahapan pembuatan database perusahaan itu kita itu ada 5. Yang pertama introduction, yaitu tampilan welcome to the Mayop yang ada explore sama open. Lalu masuk ke company information, di situ mengenai tampilan pengisian data perusahaan yang dimana nama perusahaan tidak boleh dikosongkan, kata Bu Mega. Lalu account information, yaitu tampilan pengisian periode akuntansi. Nah, setelah itu ya di situ mengenai tahun akuntansinya, lalu masuk ke company file, yaitu mengenai letak penyimpanan file Mayop. Lalu setelah kita menyimpan file Mayop, masuk ke akun list untuk memilih menginput daftar akun. Lalu setelah itu kita klik next, muncul conclusion, yaitu munculnya tampilan pilihan antara setup asisten dan command center. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan hasil dari kelompok kami. Oke, terima kasih Denny ya untuk presentasinya. Nah, berdasarkan pemaparan dari Denny, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Barangkali iya, silakan. Siapa Weva ya? Ya Bu, Oke. mau menanggapi dari Denny. Silakan. Artinya ada informasi yang kurang menanggapi pemaparannya, itu hanya dijelaskan tahap awalnya saja Bu. Oh iya. Jadi untuk menampilkan dan mengakhiri program Maya belum dijelaskan Bu. Nah, itu Bu, iya. tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Weva atas tanggapannya. Betul sekali ya yang ditanggapi Weva. Memang yang dijelaskan Denny, yang dipaparkan itu baru tahap awalnya saja. Ternyata Denny dan satu kelompoknya itu melewatkan untuk menjelaskan dalam menampilkan dan mengakhiri program Mayop. Itu belum dijelaskan. Begitu ya Denny. Mohon nanti pekerjaan yang di LKPD nanti bisa diberi catatan kurangnya apa. Ya Ibu, terima kasih. Maaf ya teman-teman. Ya, sip. Lanjut kita ke kelompok kedua. Yang mewakili Novita, ya silakan. Oke, Bu Mega, terima kasih. Dari kelompok 2 yang diwakilkan kepada saya akan mempresentasikannya, yaitu tahapan-tahapan pembuatan database perusahaan itu ada 5, Bu. Yang pertama, introduction, tampilan welcome to the Mayop. Yang kedua, company information, tampilan pengisian data perusahaan. Yang ketiga, accounting information, tampilan pengisian periode akuntansi. Lalu company file, letak penyimpanan file Mayop. Account list, memilih penginputan daftar akun. Conclusion, tampilan pilihan setup asisten dan command center. Nah, di dalam menampilkan data perusahaan, caranya klik setup, pilih company information, nanti di situ terlihat data perusahaan yang sudah di-input. Lalu kita tinggal mengakhiri program. Caranya klik file, tekan exit. Begitu Bu Mega, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sama-sama Novita. Terima kasih atas presentasinya. Bagus sekali ya pemaparan dari Novita. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atas pemaparan hasil diskusi kelompok Novita? Silakan. Ada tidak ya? Kayaknya Owi asik sendiri tuh bisa menanggapi presentasinya Novita.
Owi lagi ke kamar mandi mungkin, Bu. Oh, Gimana? oh gitu. Malah boleh kalau mau menanggapi silakan. Atau yang lain monggo. Ya, silakan. Izin menanggapi boleh, Bu? Oke, boleh silakan. Ya, menanggapi presentasi dari kelompoknya Novita, itu betul Bu, sudah lengkap. Namun penjelasan untuk menampilkan data perusahaan harusnya dijelaskan juga isi yang ada di dalam tampilan dan data perusahaan juga itu harus ada. Oke, terima kasih ya Dani atas tanggapannya. Betul sekali yang dijelaskan Dani. Pekerjaan Novita sudah baik, cuman memang belum dijelaskan yang informasi perusahaan dagang itu di dalamnya apa saja gitu ya. Kan Bu Mega tadi menjelaskan kalau di dalamnya itu ada data perusahaan, ada periode akuntansi, nah itu juga perlu dijelaskan, bukan hanya langkah-langkahnya saja. Jadi biar lebih detail seperti itu. Nah, jadi terima kasih atas presentasinya Novita. Kita lanjut untuk ke kesimpulannya sebelum kita beralih ke post-testnya ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini adalah, ada yang bisa menyimpulkan dulu sebelum Bu Mega simpulkan? Oke, silakan. Siapa itu? Baik, Bu. Yapki ya? Yapki Saya, ya? Bu. Iya, silakan Yapki. Ya, jadi kesimpulan sebentar ya, Bu. Ya. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah cara setup awal file komputerisasi perusahaan dagang Bu Mega. Ya, betul ya. Itu intinya seperti itu. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kali ini itu memang setup awal komputerisasi perusahaan dagang. Di situ ada 3, yaitu membuat filenya, menampilkannya, dan mengakhiri programnya. Tuh, terima kasih ya Ki atas kesimpulan yang diberikan. Nah, sebelum kita ke post-test, apakah masih ada yang belum jelas pelajaran yang Bu Mega paparkan hari ini? Atau sudah jelas semua? Sangat jelas Bu Mega. Oke, terima kasih Novita. Oke, ya terima kasih semuanya. Kalau sudah jelas, kita langsung ke post-test ya, biar mengukur seberapa paham kalian atas apa yang sudah Bu Mega sampaikan hari ini. Nah, di sini link post-testnya. Silahkan kalian kerjakan. Bu Mega kasih waktu berapa menit untuk mengerjakan post-test? 15 menit. Oke, 15 menit Bu. ya. Oke, Ya. 15 menit ya. Untuk post-testnya Bu Mega sudah kirim linknya ya, kirim linknya di grup WhatsApp grup, silakan dikerjakan 15 menit aja, nggak usah lama-lama. Oke. Oke, ini post-testnya ya, masih berjalan waktunya. Dikerjakan sebisanya, kalau misalkan kalian masih bingung, nggak apa-apa. Sebisanya aja. 5 menit lagi. Saya sudah, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Mala. Sepertinya Mala paham banget ya apa yang Bu Mega jelaskan.
Iya, Yang lain soalnya ada? tadi menyimak. Oke, sip, bagus. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kalian letakkan HP-nya. Nah, di sini sebelum Bu Mega tutup, Bu Mega mau menginformasikan untuk rencana pembelajaran berikutnya. Jadi rencana pembelajaran berikutnya, hari ini kita kan diskusi kelompok. Untuk berikutnya, kita nanti praktek individu menggunakan aplikasi Mayop yang ada di laptop. Jadi biar masing-masing individu itu bisa mempraktekkan langsung gitu ya. Nah, sekian yang bisa Bu Mega sampaikan. Untuk hasil post-testnya nanti Bu Mega share 15 menit lagi ya. Ini Bu Mega cek dulu. Nanti biar tahu langsung nilai kalian masing-masing. Begitu ya. Oke, Bu Mega akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Terima kasih.